Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah, menjadi idaman setiap orang untuk memiliki keluarga yang harmonis. Waktu liburan, mereka jalan-jalan bersama. Cara berpakaian, mengenakan pakaian yang sama dan indah. Tak lupa mereka saling memberi hadiah. Namun, adakah yang mengidamkan keluarga seperti kisah berikut ini? Mari kita simak kisahnya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang wanita cantik pada masa Bani Israel. Dia dirayu oleh 4 orang pemuka di kalangan mereka agar berbuat mesum, tetapi wanita ini menolak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat kesaksian palsu kepada wanita tersebut. Maka mereka bersaksi di hadapan Nabi Daud alaihissalam bahwa wanita itu telah berbuat mesum dengan anjingnya. Daud alaihissalam pun memutuskan agar wanita itu dirajam. Sore hari itu Sulaiman alaihissalam duduk dikelilingi para pembantunya. Dia memperagakan kejadian itu. Sulaiman alaihissalam duduk sebagai hakim, lalu 4 orang pembantunya berpakaian seperti 4 orang yang menuduh wanita itu, dan seorang lagi berpakaian dengan pakaian wanita. Sulaiman alaihissalam berkata, "Pisahkan mereka." Sulaiman alaihissalam bertanya kepada laki-laki yang pertama, "Apa warna anjing itu?" Dia menjawab, "Hitam." Maka dia pun dipinggirkan. Sulaiman alaihissalam memanggil orang kedua dan menanyakan kepadanya warna anjing itu, dan dia menjawab, "Merah." Yang ketiga menjawab, "Kelabu." Sedangkan yang keempat menjawab, "Putih." Pada saat itu Sulaiman alaihissalam mengambil keputusan hukum agar keempat saksi dibunuh. Hal ini diceritakan kepada Daud alaihissalam. Dia langsung memanggil 4 orang yang bersaksi atas wanita tersebut. Daud alaihissalam bertanya kepada mereka secara terpisah tentang warna anjing itu. Dan benar, jawaban mereka berbeda-beda. Maka Daud alaihissalam memerintahkan agar mereka dibunuh. Sahabat, bukankah ini keputusan yang tepat dari Daud alaihissalam? Ya, benar. Hampir saja Daud alaihissalam menyiksa wanita tak berdosa itu. Namun, berkat nasihat anaknya bernama Sulaiman alaihissalam, keadilan berhasil ditegakkan. Sahabat Alkisah, ada kisah selanjutnya yang aku rasa jangan kamu lewatkan. Kisah yang cukup dekat dengan kita, yaitu di zaman kekhalifahan Umayyah. Kala itu Umar bin Abdul Aziz terpilih untuk memimpin umat Islam sedunia. Setelah beliau sibuk memakamkan sepupunya, yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, beliau berkhutbah sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menuju ke rumahnya, bermaksud beristirahat sejenak, melemaskan tubuh yang lelah karena aktivitas tersebut. Akan tetapi belum lagi lurus punggungnya di tempat tidur, tiba-tiba datanglah putra beliau yang bernama Abdul Malik, yang saat itu dia berumur 17 tahun. Abdul Malik berkata, "Apa yang ingin Anda lakukan, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Wahai anakku, aku ingin memejamkan mata sejenak, karena sudah tak ada lagi tenaga yang tersisa." Abdul Malik kembali bertanya, "Apakah Anda akan tidur sebelum mengembalikan hak orang-orang yang dizolimi, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Wahai anakku, aku telah begadang semalaman untuk mengurus pemakaman pamanmu Sulaiman. Nanti jika telah datang waktu zuhur, aku akan sholat bersama orang-orang dan akan aku kembalikan hak orang-orang yang dizalimi kepada pemiliknya, insya Allah." Abdul Malik kembali bertanya, "Siapa yang menjamin bahwa Anda masih hidup hingga datang waktu zuhur, wahai Amirul Mukminin?" Kata-kata ini telah menggugah semangat Umar. Hilanglah rasa kantuknya,
kembalilah semua kekuatan dan tekad pada jasadnya yang telah lelah. Umar berkata, "Mendekatlah engkau nak." Lalu mendekatlah Abdul Malik, kemudian beliau merangkul dan mencium keningnya, sembari berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tulang sulbiku seorang anak yang dapat membantu melaksanakan agamaku." Masya Allah, tergugahkah kamu mendengar kisah ini, wahai sahabatku? Ingatkah engkau dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan juga dalam surat Abasa ayat 33 sampai 37. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Sahabatku, kita akan dibangkitkan. Kita akan saling melupakan yang dicintainya, bahkan bisa jadi saling menuntut tanggung jawab. Maka bangunlah keluarga yang membantumu dalam melaksanakan ajaran Islam. Sahabat, ambillah hikmah dari kisah-kisah tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.